granulosum. Stratum granulosum ini eh, kenapa warnanya lebih gelap? Karena dia punya butir apa ya namanya? Butir keratohyalin. Nah, yang menyebabkan dia gelap ini adalah butir keratohyalin. Gitu. Terus lanjut stratum lucidum yang warnanya transparan ini. Dia ini apa ya? Butir dari keratohyalin yang ada di stratum granulosum ini dia ini berkonversi menjadi yang namanya adalah eh protein L-leucin. Jadi kayak si butir keratohyalin dia ini semakin ke atas kan semakin mati. Nah, konversinya dari si butir keratohyalin ini dia ini jadi stratum lucidum ini yang terdiri atas protein L-leucin gitu. Makanya dia warnanya homogen, jernih, tipis, transparan gitu. Jadi mulai stratum lucidum ini dia udah mulai mati gitu loh guys. Terus yang kelima, yang terakhir, ini benar-benar udah nggak ditemukan sel-sel lagi di sini karena memang sudah namanya adalah lapisan tanduk atau lapisan yang udah mati gitu. Nah, namanya adalah stratum corneum gitu. Terus lanjut ke bagian dermis. Bagian dermis ini cuma ada dua lapisan. Yang pertama adalah stratum reticulare, yang stratum papillare yang ini. Terus yang bawahnya itu stratum reticulare. Terus kalau misalkan kalian bingung batas antara stratum papillare dan juga stratum reticulare di mana, jadi basically stratum papillare itu disebut stratum papillare karena dia membentuk kayak papil. Papil itu kan artinya tonjolan ya. Jadi yang menonjol menjorok-menjorok ke sini itu stratum papillare. Di bawahnya itu udah masuk ke stratum reticulare. Gitu. Jadi nanti di praktikum kalau misalkan ditunjuk stratum papillare itu pasti ditunjuk di yang menjorok-menjorok gini. Gitu. Jawab aja stratum papillare. Nggak di sini, terus udah di bawahnya itu udah stratum reticulare. Itu simpelnya. Oke, pertanyaannya, ini lapisan apa? Stratum reticulare. Bagian apa? Bagian dermis. Sediaan apa? Sediaan kulit tebal. Gitu. Kenapa kulit tebal? Karena yang pertama, stratum corneumnya tebal. Yang kedua, karena dia ada stratum lucidumnya. Yang ketiga, karena kalian tidak bisa menemukan adanya bentukan folikel rambut di sediaan ini. Gitu. Terus ditanya, ini lapisan apa? Stratum basale. Bagian apa? Epidermis. Sediaan apa? Kulit tebal. Gitu. Oke, sebelum ada pertanyaan, aku lanjut dulu ya ke kulit tipis. Oh, Ya, Kak, izin tanya tadi yang di kulit tebal. bentar boleh nggak aku lanjut ke kulit tipis dulu, baru nanti tanya, Oke, biar nggak oke, bingung ya, ini. Pak. Oke, aku lanjut bentar ya. Jadi, basically kulit tebal dan kulit tipis itu kurang lebih lapisannya sama. Cuma di sini nggak ada yang namanya adalah stratum lucidum, di sini nggak ada. Gitu. Bedanya cuma di itu. Sama di di kulit tipis itu ada tambahan stratum disjunctum. Jadi stratum disjunctum itu apa? Stratum disjunctum itu adalah stratum corneum yang dia lepas. Gitu, yang kayak gini. Itu adalah stratum disjunctum, guys. Itu jadi eh, sebenarnya sama sih. Dia ini adalah lapisan tanduk. Cuma kalau di kulit tipis kan lapisan tanduknya tipis ya. Kalau kalian nge-scrub badan, nah itu kan kayak ada yang apa ya, ada yang lepas. Nah, kotoran-kotoran dan sebagainya yang ikut itu ada juga stratum disjuntum yang dia ikut gitu loh, yang lepas. Nah, itu makanya disebut dengan stratum disjuntum gitu. Terus apa ya? Sama stratum papillare yang menjorok, terus stratum retikular yang di sini kurang lebih sama guys. Itu kalau misalkan ditanya di sini lapisan apa, stratum retikular, bagian apa, bagian dermis, sediaan apa, sediaan kulit tipis gitu. Terus apa lagi? eh di sini kenapa bisa disebut kulit tipis? Karena yang pertama ini stratum corneumnya ini tipis gitu. Kedua nggak ada stratum lucidumnya. Yang ketiga
karena opsional kan makanya aku taruh di opsi yang ketiga. Jadi belum tentu di sediaan kulit tipis itu kalian bisa menemukan adanya folikel rambut. Kadangkala pada beberapa potongan itu kita tidak bisa menemukan adanya folikel rambut. Makanya aku taruh folikel rambut, ada tidaknya folikel rambut itu di nomor tiga gitu loh. Jadi biar yang nomor pertama kalian lihat kalian highlight itu stratum corneumnya gitu. Nah, ini juga kurang lebih sama. Yang ini adalah stratum reticulare, yang menjorok ini adalah stratum papillare, stratum basale, terus stratum eh, spinosum, terus ini stratum granulosum yang warnanya lebih gelap. Terus nomor 4 ini adalah stratum corneum, nomor 5 adalah stratum disjunctum. Oke, dari sini adakah yang mau ditanyakan? Kak, izin tanya. Silakan. Jadi untuk stratum papilara itu batasnya itu pas di menjoroknya. Jadi kayak kalau udah bukan di bagian menjorok itu udah masuknya ke stratum reticulara. Jadi sebenarnya nggak ada batasan, aku sih jawabnya. Jadi nggak ada batasan pasti gitu loh sebenarnya stratum papilara sama stratum reticulara itu kayak gimana. Tapi untuk mempermudah kalian, eh, sesuai dengan namanya stratum papillare kan bentuknya papil ya pasti menjorok menjorok gitulah bentuknya kayak papil. Nah biasanya kalau kita di praktikum atau oprak kalau misalkan nanyanya stratum papillare itu pasti tunjuknya di yang bagian menjorok gitu. Kalau misalkan stratum reticulare itu ditunjuknya pasti yang bagian bawah gitu. Jadi nggak bakal mungkin kayak rancu gitu. Kalau misalkan stratum papillare beneran di atas, kalau misalkan stratum papillare ditunjuknya beneran di bagian tengah atau bawah gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kita tanya stratum reticulare tapi ditunjuknya yang deket-deket sama stratum papillare itu nggak mungkin gitu. Halo, jelas nggak ya? Jelas ya, terima kasih. Oke, yang lain adakah yang mau ditanyakan? Kak mau tanya, Mm-mm. eh kemarin itu waktu tutorial di kelas itu kan ada beberapa gambar preparat yang jawabannya itu harusnya kulit tipis. Jawabannya harusnya kulit tebal, tapi diidentifikasinya kulit tipis. Soalnya kelihatan kayak stratum corneumnya itu merupakan stratum disjuntum. Kalau misalkan dia yang kulit tipis, tapi ternyata itu stratum corneum yang mau lepas gitu, Kak. Itu bedanya gimana ya, Kak? Oke, pertama aku mau nanya ini, kira-kira stratum corneumnya tebal atau enggak? Kalau yang di kulit tebel iya, kalau yang di kulit tipis enggak. Cuman pasti Kak kemarin gambarnya gimana? Kalau kamu lupa, sebenarnya aku mau nanyanya sih, yang harus di-highlight adalah si ketebalan dari si stratum corneumnya sih. Kalau misalkan stratum corneumnya tebal, itu kemungkinan besar adalah kulit tebal gitu. Tapi kadangkala memang apa namanya si stratum corneum ini di kulit tebal ya, itu juga bisa lepas gitu loh. Cuma aku kurang tahu itu bisa disebut stratum disjunctum atau enggak, karena biasanya kita nyebut stratum disjunctum itu di sediaan kulit tipis. Tapi secara fisiologis memang kulit tebal, terutama di telapak tangan dan juga telapak kaki itu kan juga bisa mengelupas ya lapisan tanduknya di saat-saat tertentu, misalkan eh, kondisi yang lembab ataupun kering kan kadang kita pernah kan mengelupas kulit di bagian telapak tangan dan juga telapak kaki. Nah, itu juga kalau misalkan dibuat preparat histologis juga mungkin kelihatan mengelupas gitu. Cuma yang perlu di-highlight adalah yang pertama adalah ketebalan dari stratum corneumnya. Yang kedua, kalau kalian bisa lihat keberadaan stratum lucidumnya. Yang ketiga berdasarkan keberadaan folikel rambutnya. Jadi tiga itu harus apa ya dipertimbangkan gitu loh untuk mendiagnosa kira-kira dia ini sediaan apa, sediaan kulit tebal atau sediaan kulit tipis gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke, yang lain adakah yang mau ditanyakan?
Amankah guys? Kalau misalkan kecepatan aku jelasinnya nggak apa-apa kok. Kalau kalian minta diulang. Ya. Halo, gimana? Maaf kurang jelas tadi. Enggak, Kak. Aku bilang aman-aman. Oh, oke, oke. Yang lain? Aku aman, Kak. Oke, kalau aman aku lanjut ya. Jadi kita lanjut ke beberapa bentukan yang ada di kulit tipis. Kayak tadi yang udah aku jelasin. Kalau kalian nemuin adanya folikel rambut, itu adalah pasti sediaan kulit tipis gitu. Terus tadi yang ditanyain sama Felicia tadi mungkin, nah ini kan kelihatan nih stratum spinosumnya mungkin agak tebel ya. Nah itu pasti bingung ya ini sediaan apa kira-kira. Tapi dilihat lagi di sini ini ada bentukan folikel rambut. Terus di sini juga ada bentukan folikel rambut. Terus di sini kepotong ini juga ada bentukan folikel rambut. Nah, dari situ kalian bisa mendiagnosa kira-kira dia ini sediaan apa gitu. Jadi nggak mungkin dari ketiga parameter itu kalian nggak bisa menemukan sama sekali gitu loh. Jadi pasti ada satu atau dua parameter yang bisa menguatkan kalian untuk mendiagnosa kira-kira dia ini sediaan apa ya, kulit tebal atau kulit tipis gitu loh. Oke. Terus stratum disjuntum tadi udah aku jelasin yang mengelupas ini adalah stratum disjuntum. Terus ini yang kelihatan eh, gede banget ini adalah folikel rambut guys. Itu terus di dekatnya folikel rambut itu pasti ada kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Fungsinya adalah dia menghasilkan sekret yang fungsinya adalah untuk melembabkan atau membasahi rambut gitu. Makanya kenapa kita diharuskan beberapa kali seminggu, berapa hari sekali untuk keramas. Nah, karena eh, dalam beberapa hari itu, setiap hari si apa ya, si kelenjar sebasnya itu dia mengeluarkan sekretnya guys, yang membuat rambut kita itu basah atau lepek gitulah istilahnya gitu. Nah, asalnya dari si kelenjar sebasea ini gitu. Terus di sini agak kurang kelihatan sih. Nah, ini mungkin kelihatan dikit di dekatnya apa namanya kelenjar sebasea dan folikel rambut itu pasti ada namanya musculus arrector pili. Nah, musculus arrector pili dia fungsinya apa? Jadi hmm, aku pelan-pelan ya, mungkin bisa dicatat. Kalau kelenjar keringat, dia kan memang ada dua, kelenjar keringat ekskretoris sama kelenjar keringat sekretoris. Jadi memang ada kelenjar keringat yang dia fungsinya adalah untuk menghasilkan sekret, dan ada kelenjar keringat yang dia fungsinya untuk menyalurkan gitu loh guys. Sedangkan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea ini dia nggak punya gitu. Nah, fungsi dari musculus arrector pili dia fungsinya adalah untuk memijat atau menekan si kelenjar sebasea ini untuk bisa menghasilkan si sekretnya gitu. Jadi ketika si kelenjar sebasea ini ditekan di apa ya, ya ditekan oleh musculus arrector pili. Nah, si sekretnya ini atau minyaknya ini keluar. Nah, yang itu bisa membasahi rambut gitu fungsinya. Terus apa lagi ya? Nah, kelenjar keringat itu yang ini. Ini kelenjar yang ini kelenjar keringat juga. Gitu. Jadi beda ya bentukannya. Kalau kalian lihat kayak yang degenerasi apa ya, fase degenerasi inti apa ya? Iya, degenerasi inti yang kayak rhinotis, karyoreksis, karyolisis. Nah, itu ada di kelenjar minyak yang ini atau kelenjar sebasea yang ini juga. Kalau yang ini beda. Ini adalah kelenjar keringat. Gitu. Oke, terus pertanyaannya, baik muskulus, erektor pili, kelenjar sebasea, folikel rambut, dan juga kelenjar keringat ini pertanyaannya adalah bentukan. Gitu. Oke, terus bagian sini itu bagian dermis, bagian sini itu bagian epidermis. Sediaannya adalah sediaan kulit tipis. Gitu kurang lebih. Nah ini kelihatan banget kalau dia kulit tipis karena ya stratum corneumnya bisa dilihat stratum corneumnya tipis banget. Dan ini udah masuk ke stratum disjuntum karena dia udah mengelupas. Nah ini adalah bentukan folikel rambut, ini ada kelenjar sebasea. Nah ini adalah kelenjar keringat atau sudorifera.
Nah, yang ini apa Kak? Yang kayak pita ini adalah musculus erector pili. Yang tadi fungsinya untuk memijat si kelenjar sebasea untuk menghasilkan sekretnya. Gitu. Terus yang ini apa bulat tok? Ini adalah folikel rambut juga. Cuma kadang-kala pas pemotongan itu kurang tepat, makanya cuma kelihatan bulatnya aja. Kalau yang ini kan kelihatan memanjang ini gitu. Cuma sama-sama ini folikel rambut. Jadi kalau misalkan kalian nanti nemu di preparat nggak nemuin bentukan kayak gini yang panjang kayak gini sampai nembus epidermis itu eh, nggak usah panik, nggak usah nah ya nggak usah panik lah karena kadang-kadang pas potongan histologis itu kayak kurang tepat gitu. Kalau kalian nemuin bentukan yang kayak gini pun itu udah bisa disebut dengan bentukan folikel rambut gitu. Oke, terus eh di kulit tipis itu ada yang namanya sel melanosit. Sebenarnya di sini kurang tepat sih kalau disebut sel melanosit karena melanosit sendiri adalah sel yang menghasilkan melanin. Jadi kayak double gitu. Bisa disebut melanosit aja nggak apa-apa sih. Jadi melanosit itu adalah sel yang dia menghasilkan ya sel yang ada di kulit yang dia menghasilkan pigmen melanin. Nah, pigmen melanin itu fungsinya apa? Pigmen melanin itu fungsinya untuk mewarnai kulit kita. Makanya kenapa ada yang kulitnya warnanya lebih terang, ada kulit yang warnanya lebih coklat kayak gitu. Di hewan juga sama. Kalau misalkan di hewan dia ini mewarnai bulu gitu. Terus, ini kalian bisa baca sendiri. Kalau misalkan warna hitam atau coklat, itu namanya adalah eumelanin. Tapi kalau coklat muda sampai oranye dan kuning, itu namanya adalah pheomelanin. Tuh. Terus, keberadaan si melanosit ini sebenarnya beda-beda. Kalau misalkan orang yang kulitnya terang, itu dia melanositnya cuma ada di stratum basale. Tapi kalau kulitnya gelap itu bisa sampai ke stratum spinosum gitu guys. Jadi keberadaan melanosit dan juga pigmen melanin ini tergantung gitu, tergantung pada individunya. Nah, secara histologis melanosit ini seperti apa? Jadi melanosit ini kalau biasanya kita pelajari ya dari aku dulu-dulu belajar histologis itu melanosit itu adanya di stratum basale. Seringkali biasanya ditunjuknya di stratum basale yang bagian bawah. Terus dikelilinginya kayak sama lapisan tipis warna putih itu biasanya kayak ini juga. Nah, ini kan sebenarnya kayak warna putih gitu kan. Nah, ini juga warna putih. Nah, itu biasanya menandakan kalau dia ini adalah melanosit gitu guys. Biar nggak bingung aja sih. Sebenarnya antara melanosit dan juga sel basal itu sebenarnya sulit dibedakan karena melanosit ini sendiri merupakan bagian dari sel basal kan. Cuma dari di tahun-tahun lalu aku belajar histologis dan juga aku diajarin kakakku asdos tuh melanosit itu biasanya dikelilingi sama ini apa namanya kayak lingkaran warna putih gitu jadi kayak dia punya ringnya gitu. Oke, terus kalau misalkan ada pertanyaan sel apa jawabnya adalah melanosit. Nah, ini juga sama, ini adalah melanosit nih, kalian bisa lihat ini kayak screennya ada apa namanya warna putih gitu. Nah, terus yang coklat-coklat ini apa? Nah, coklat-coklat ini adalah pigmen melanin guys yang dihasilkan sama si melanosit ini gitu. Benar-benar nge-lag. Nah, ini tadi yang udah aku jelasin. Yang ini adalah kulit yang warnanya lebih gelap. Kenapa? Ini kalian bisa lihat pigmen melaninnya itu sampai ke lapisan stratum corneum, stratum corneum, stratum spinosum. Stratum spinosum benar, stratum spinosum. Kalau yang ini dia cuma ada di stratum basala aja, gitu. Dari sini sebelum aku lanjut ke folikel rambut, adakah yang ditanyakan? Aman, Kak. Yang lain? Oh iya, silakan. Melanosit. Kalau aku melanosit ya, karena melanosit itu
eh, udah menggambarkan sel gitu loh. Kayak nggak usah didouble sih. Oke, yang lain adakah yang mau ditanyakan? Oke, aman ya, lanjut ya. Jadi kita lanjut ke folikel rambut, bentukan folikel rambut. Ini di sekitarnya ada kelenjar, apa namanya, kelenjar lemak atau panniculus adiposus. Terus secara umum, folikel rambut itu dibagi menjadi tiga lapisan. Ada inner root sheath, ada outer root sheath, dan juga ada lapisan jaringan ikat. Oke, kita bahas dulu dari yang terluar aja ya. Yang ini kan ada jaringan ikat nih. Kalian kemarin udah belajar kan? Ini ada selubung jaringan ikat. Nah, ini berarti masuknya ke lapisan jaringan ikat gitu. Terus lanjut yang ada sel-selnya ini. Ini adalah outer root sheath. Outer root sheath ini asalnya dari epidermis. Makanya kalian lihat ada sel-selnya kan. Nah, itu asalnya dari epidermis. Gitu. Terus lapisan yang terakhir yang paling dalam ini ada inner root sheath. Sebenarnya inner root sheath itu ada terdiri dari tiga lapisan guys. Ada Henle, Huxley dan juga cuticula. Cuma aku nggak jelasin lebih lanjut sih di sini karena eh, nggak bakalan kelihatan juga sih di di mikroskop di apa namanya di FKH gitu. Jadi nggak bakal ditanyain lebih lanjut. Cuma inner root sheath, terus outer root sheath sama lapisan jaringan ikat. Gitu. Yang ini juga sama. Yang ini adalah inner root sheath, terus yang ada sel-selnya ini adalah aduh, yang ini adalah outer root sheath, terus yang ini yang warnanya lebih pink ini adalah lapisan jaringan ikat. Gitu. Ini juga sama sih, tapi ini secara sediaan membujurnya. Yang ini itu adalah inner root sheath, terus yang ini adalah outer root sheath, yang ini adalah selubung jaringan ikatnya gitu. Yang ini juga sama, cuma pakai pewarnaan yang beda. Ini pakai pewarnaan namanya Mallory Azan. Kemarin kan kalian udah belajar ya pewarnaan Mallory Azan. Ini jaringan ikatnya warnanya biru. Di sini abu-abu sih, tapi ini pewarnaan Mallory Azan sih. Gitu. Ya, kurang lebih gitulah guys lapisannya. Ada inner road sheet, ada outer road sheet, dan juga ada eh, selubung jaringan ikat gitu. Atau lapisan jaringan ikat. Oke, sekarang lanjut ke kelenjar keringat. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, kelenjar keringat itu ada dua, ada sekretoris dan juga ada ekskretoris. Buat mempermudah gini, eh gimana ya penjelasannya? Sekretoris. Jadi kalau sekretoris dia ini adalah menghasilkan sekret. Asal katanya dari sekretori, berarti sekret kan. Berarti dia menghasilkan sekret. Nah, untuk menghasilkan sekret, dia ini butuh sesuatu yang kayak kelenjar sebasea tadi untuk memijat. Nah, ini fungsinya adalah si sel mioepitel ini gitu. Jadi yang bentuknya tipis kayak pita di sekelilingnya itu adalah mioepitel gitu. Jadi ciri dari pars secretoris ini pasti ada mioepitelnya gitu. Kalau misalkan yang ekskretori, ekskre berarti kan dia mengeluarkan gitu kan. Nah, kalau mengeluarkan berarti kan dia nggak memproduksi kan, cuma menyalurkan aja. Nah, kalau cuma menyalurkan aja berarti dia nggak ada fungsi untuk menghasilkan si minyak, si keringat ini. Makanya dia nggak perlu adanya si sel mioepitel. Bisa dilihat yang ini, dia di sekelilingnya nggak ada sel mioepitel gitu. Yang ini loh kayak pita ini loh guys. Ini kalau kalian lihat ini adalah mioepitel gitu. Jadi selalu yang bagian sekretori itu pasti ada mioepitelnya. Sedangkan yang ekskretori itu gak mungkin ada mioepitelnya kayak gitu. Cuma di sini warnanya kelihatan beda ya. Yang ekskretori lebih gelap, yang sekretori warnanya lebih pucat. Itu mungkin aku tidak merekomendasikan ini untuk kalian menandainya. Satu-satunya cara menurutku yang paling worth it untuk membedakan mereka berdua adalah melihat dari mioepitelnya. Tuh, dan pasti kelihatan sih di mikroskop itu kayak apa gitu.
Oke, terus yang kedua, selain melihat dari epitelnya, dari keberadaan sel epitelnya, kita lihat dari epitelnya, lapisan epitelnya. Kalau semisalkan sekretoris itu cuma selapis aja. Kalau misalkan yang ekskretoris dia ini pasti berlapis, entah berlapis kubis atau bisa juga silindris. Tapi biasanya kubis gitu. Jadi kalau kalian lihat ada sel yang lebih dari dua lapis itu jawab aja langsung pars sekretoris. Kalau cuma selapis itu udah pasti adalah pas sekretoris gitu. Jadi ada dua parameter yang bisa kalian gunakan untuk menilai kira-kira dia kelenjar keringat apa, kelenjar keringat pars sekretoris atau kelenjar keringat ek, pars sekretoris atau pars ekskretoris gitu. Oke, sel apa? Sel epitel. Bentukan apa? Bentukan kelenjar keringat. Dalam bagian apa? Bagian dermis. Sediaan apa? Bisa sediaan kulit tipis, bisa kulit tebal juga bisa. Hmm, aku ngelihin dari mana ya? Ya, dari ini lah. Ini folikel rambut. Yang ini juga, walaupun cuma kelihatan bulat aja, ini tetap bentukan folikel rambut. Nah, yang ini adalah kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Nah, ini. Terus yang ini, kalau kalian lihat kayak kemarin kayak otot polos. Aduh, bentar guys. Boleh. Bentar. Lihat kayak otot polos. Nah, ini adalah si, apa namanya, musculus erector pili. Tuh. Terus udah itu di sini juga ada folikel rambut lagi. Udah sih itu guys. Dari sini adakah yang mau ditanyakan? Halo, adakah yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Oke, sekarang lanjut ke sediaan kuku. Jadi ada beberapa bentuk dan ada beberapa lapisan di kuku itu sendiri. Jadi apa ya? Aku mulai dari mana? Oke, mulai dari sini aja. Jadi yang udah kalian pelajari yang kemarin, yang ada fase-fasenya, zona-zonanya itu yang klasifikasi sekunder. Nah ini, dia ini adalah jaringan tulang gitu. Ini guys, yang kalian lihat ada zona-zonanya kemarin. Nah itu ini adalah jaringan tulang gitu. Terus yang M ini apa? Yang M ini adalah matriksnya. Oke, terus yang NB itu adalah nail bed. Jadi nail bed itu adalah tempat si kuku itu sendiri duduk gitu loh. Jadi kalau misalkan kuku kalian copot oleh suatu kejadian gitu, misalkan kan kelihatan nih, kan nggak ada kukunya ya, maksudnya nggak ada, ya nggak ada kukunya gitu loh. Nah, itu yang kelihatan itu adalah nail bed gitu. Terus yang ini yang paling deket, yang agak belakang, nah ini adalah nail fold gitu. Nah, yang depan yang biasanya kalian potong itu adalah daerah hyponychium. Tapi yang dipotong adalah nail plate-nya gitu. Ini adalah nail plate. Jadi nail plate itu dari sini sampai sini itu ada nail plate-nya. Nah, daerah yang di sini itu adalah hyponychium, sedangkan yang di belakang itu adalah eponychium. Gitu. Jadi kalau kalian lihat apa namanya yang lekuk itu loh guys, yang warnanya ada garis putihnya, yang perbatasan antara si apa ya namanya, si kuku dan juga kulit. Nah, itu daerah yang namanya adalah Eponychium dan bentukannya adalah bentukan Nile fold gitu. Apa ya pertanyaannya? Pertanyaan lapisan deh. Lapisan Nile fold gitu. Nah, ini juga sama. Nah, ini yang bebas ini loh. Yang bisa kalian potong itu kan di sini ya. Nah, itu adalah daerah Hyponychium. Yang ini loh, yang warnanya homogen putih yang biasa kalian potong itu adalah si Nile plate-nya itu sendiri.
Sedangkan nail bed itu tempat si nail bed ini duduk gitu. Ini daerah Hyponychium yang dekat dengan kulit. Yang ini Hyponychium yang lebih ujung gitu. Ini adalah jaringan tulang gitu. Ini juga sama, tapi ini secara melintang. Jadi kalau melintang dipotong, nah bentuknya kayak gini. Nah yang ini apa? Ini adalah jaringan tulang dewasa. Karena udah ada si ininya, kanal Haversnya gitu. Terus yang ini kan kayak daging gitu karena ini adalah nail bednya yang aku sebut tadi. Sedangkan yang paling atas ini adalah nail plate atau kukunya. Sedangkan yang di sini di kanan kiri kuku kalian itu kalian bisa lihat sendiri itu kan kayak ada cekungan gitu loh. Nah cekungannya itu yang disebut dengan nail groove. Tuh, sedangkan dindingnya itu namanya adalah nail wall. Gitu. Ini sediaan apa? Sediaan kuku. Lapisan apa? Nail bed. Lapisan apa? Nail plate. Lapisan apa? Nail wall. Lapisan apa? Nail groove. Gitu. Udah dari sini adakah yang mau ditambahkan dari bab kulit sebelum aku lanjut ke sistem limfatik? Kak, Permisi kak, mau izin tanya. bertanya. Oh, Iya, satu-satu silahkan. Kak, aduh, mau tanya, Kak. Kalau tadi yang nail pot penunjukannya di mana ya, Kak? Oke, kalau ditunjuknya nail food itu pasti yang di item-itemnya ini gitu. Jadi kayak apa ya beneran dindingnya gitu loh. Kalau misalkan nail groove itu pasti di ruangan yang kosong gitu atau celah kosong gitu. Makanya kan disebutnya sama nail groove. Groove kan cekungan kan, gitu. Oke, Kak, makasih. Oke, yang lain adakah yang mau ditanyakan? iya kak mau tanya kak. Kak, Mm. buat lunula tuh yang mana sih kak? Oh, lunula. Oke, jadi Mm-mm. semua perhatikan kukunya masing-masing ya. Jadi kalau kalian lihat ada kayak apa ya namanya di kuku kalian ada bagian yang warnanya putih, yang lebih pucat, yang dekat sama kulit yang warnanya lebih pucat. Bisa bisa lebar, bisa sempit, atau bahkan kadang ada yang nggak kelihatan lunulanya. Nah, itu namanya adalah lunula. Paham nggak maksudku? Oh iya kak, makasih kak. Oke. Yang lain adakah yang mau ditanyakan? Kalau di preparat di mananya, Kak? Nggak pernah sih ditanyain lunula di preparat. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cuman ya, aku lanjut ke organ limfatik. Nah, ini secara anatomisnya seperti inilah. Ada arteri, ada vena, ada pembuluh limfa sendiri. Gitu. Terus ya, ada kapsul. Kapsul itu yang melapisi si organ limfatik ini kayak apa ya, pelapisnya gitu loh. Ya udah kayak gini nanti kalian bisa pelajarin sendiri. Terus kita bahas ke jaringan limfoid itu secara histologis dia terdiri atas dua komponen. Ada yang stroma dan juga ada sel-sel bebas. Stroma itu kayak yang apa ya? Aku mau menjelaskan dengan bahasa yang gampang. Kayak stroma itu eh, kerangkanya gitu loh guys. Nah, kerangkanya itu terdiri atas si sabut retikuler dan juga sel retikulum. Kayak gitu. Nah, terus ada tambahan-tambahan lagi namanya adalah sel bebas. Nah, makanya disebut sama sel bebas kan. Nah, sel bebasnya itu terdiri atas apa? Makrofag bisa, limfosit bisa, sel plasma juga bisa. Cuma base-nya atau kerangkanya itu dari si serabut retikuler dan juga sel retikulum gitu. Seperti yang sudah aku jelaskan kemarin kan, kalau misalkan sabut retikuler, bentar, bentar. Sabut retikuler dan juga sel retikulum, bentar ya.
Kemarin kan udah aku jelaskan kan sel retikuler dan juga sabut sel retikulum dan juga sabut retikuler itu kan dia khasnya ada di organ limfatik. Nah itu jadi penyusun utama dari organ limfatik itu adalah sabut retikuler dan juga sel retikulum itu. Terus ada dua, benar. Ada jaringan limfoid padat dan juga ada jaringan limfoid kendor. Kalau misalkan jaringan limfoid padat itu ada yang bentuknya cord. Cord itu kayak lempengan, simpelnya kayak lempengan, jadi kayak dia pipih gitu dan lebar. Kalau misalkan nodul, udah kayak namanya nodul. Nodul kan berarti bulat gitu ya, kayak ya buletan gitu. Nah, kalau bentuknya bulat berarti nodul gitu. Selebihnya itu adalah cord atau lempengan gitu. Nah, di sistem limfatik ini ada beberapa bentukan cord. Ada Billroth cord yang dia khasnya ada di lien. Kemudian ada medullary cord yang dia khasnya ada di bagian medula dari sediaan KGB. Kayak gitu. Terus nodul yang bentuknya bulat. Ada yang folikel primer, ada yang folikel sekunder. Gitu. Nah, kita bahas dulu kan nodul. So, yang udah aku jelasin tadi kan. Nodul itu bentuknya bulat kayak gini. Nah, terdiri dari dua. Ada yang folikel primer, ada yang folikel sekunder. Folikel primer itu selalu ada di bagian tepi dan warnanya lebih gelap. Nah, ini adalah folikel primer. Sedangkan yang di bagian tengah ini namanya adalah folikel sekunder yang warnanya lebih pucat gitu. Nah, keduanya ini disebut dengan nodulus limfaticus gitu atau limfatik nodul. Jadi kalau ada pertanyaan bentukan apa? Folikel satu atau primer. Bentukan apa? Folikel dua. Seluruh bentukan. Kalau seluruh bentukan berarti jawabnya baru nodulus limfaticus gitu. Isinya apa? Kalau nodul berarti isinya adalah jaringan limfoid padat. Cord atau lempengan itu juga isinya jaringan limfoid padat. Gitu guys. Terus yang ini apa Kak? Yang warnanya homogen, warna yang lebih pink ini adalah kapsul gitu. Nah ini kalau misalkan kapsul masuk ke organ, ini kan masuk ke organ nih, namanya berubah menjadi trabekula, gitulah kurang lebih. Gitu. Nah nodul ini dia nggak hanya ada di KGB, jadi di sistem limfatik itu eh, terdiri dari banyak nodul, bahkan di KGB bisa di apa namanya di lien tadi bisa Billroth cord terus bisa juga di apa namanya Pak tonsil itu kan juga bisa ada nodulnya jadi nggak selalu KGB tok yang ada nodulnya itu. Oke, sekarang masuk ke organ yang pertama ini adalah apa namanya kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening ini adalah sistem limfatik atau organ limfatik yang dia bentuknya mirip seperti ginjal ini. Ini kurang sih, kurang kayak ginjal. Cuma ya secara definisi dia bentuknya kayak ginjal. Ini kan udah sediaan histologis ya. Kalau kalian lihat kelenjar getah benihnya secara langsung, secara anatomis dia mirip bentuknya kayak ginjal gitu guys. Terus di bagian luar ini ada selaput pembungkusnya, namanya adalah kapsul. Gitu. Kapsul yang masuk ke organ namanya adalah trabekula. Kayak gitulah kurang lebih. Terus kenapa kok dia bisa masuk ke organ? Karena di sini ada cekungan-cekungan. Nah, cekungannya ini yang dinamakan dengan hilus. Jadi cekungan-cekungan ini yang dinamakan dengan hilus. Nah, hilus itu fungsinya apa? Atau hilus itu apa sih? Jadi hilus itu adalah cekungan sebagai tempat keluar masuknya pembuluh syaraf dan juga pembuluh limfa. Gitu. Jadi di hilus ini nanti keluar pembuluh syaraf dan juga pembuluh darah, saraf dan juga limfa. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Khasnya di KGB itu di bagian korteksnya itu bentukannya nodul. Jadi kayak bentukannya selalu nodul bulat-bulat bergerombol kayak anggur gitu. Dan di medulanya selalu bentukannya kayak lempengan. Makanya disebutnya sama medullary cord kan. Kalau yang ini nodul di medulanya medullary cord gitu. Jadi di sekelilingnya di bagian korteks itu pasti ada nodulnya. Sedangkan di bagian medula itu nggak mungkin ada nodul gitu. Dan bentar. Dan di bagian medula itu kayak selalu lebih apa ya banyak banyak ruang kosongnya gitu loh atau banyak sinus-sinusnya gitu.
ini ciri dari medulanya. Sedangkan di korteks itu kayak lebih padat sama nodulnya gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, maksudnya bisa diingat-ingat bentukannya kayak gimana. Jadi bagian tepi itu bagian korteks selalu ada nodulnya. Sedangkan bagian tengah itu nggak ada nodulnya. Dia cuma kayak lempengan-lempengan yang ini aku jelasin kan kayak lempengan memanjang tipis. Nah, itu adalah si medullary cord-nya gitu di bagian medula. Oke, ini minta tolong diperhatikan karena agak lebih eh, banyak eh, bentukannya dan juga Eh, eh, Misi kak, ya. bentar kak, buat yang hilus tadi mungkin boleh diulang kak. Oke, jadi hilus itu apa? Hilus itu adalah cekungan sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah, syaraf, dan juga pembuluh limfa. Sudahkah? Udah kak, terima kasih kak. Oke, jadi KGB, sediaan KGB itu ada dua bagian. Ada bagian korteks yang udah aku jelasin tadi yang ada nodulnya, dan bagian medula yang ada medullary cord-nya. Oke, terus kita bahas yang pertama. Ada bentukan kapsul di sini. Jaringan ikat yang membungkus si organ ini. Ini kapsul. Kalau masih di sini, di luar ini, masih bisa disebut kapsul. Cuma kalau misalkan dia udah masuk ke hilus yang ini, masuk ke hilus, masuk ke organ, ini udah berubah nama. Dia menjadi trabekula gitu. Terus, antara si korteks atau si KGB ini sendiri dan juga si kapsul ini kan ada ruangan nih, ruangan kosong. Nah, ruangan kosong yang dibentuk antara si nodul atau bagian korteks dengan si kapsul ini, dia namanya adalah sinus subkapsularis. Gitu. Jadi sinus atau ruangan yang ada di bawahnya kapsul, makanya disebutnya dengan sinus subkapsularis. Bukan subscapularis loh ya, tapi subkapsularis. Aku nggak mau kalian jawab apa subscapularis. Subkapsularis. Jadi sinus atau ruangan yang ada di bawahnya kapsul, makanya disebutnya dengan sinus subkapsularis. Oke, sekarang tadi udah dibahas trabekula. Nah, kan ada ruangan juga di sini. Ada ruangan yang dibentuk sama si trabekula ini. Namanya berubah namanya menjadi sinus trabekularis kayak gitu. Terus yang ini kan medullary cord nih, lempengan, udah di bagian medula, udah masuk di bagian medula. Dan di sekitarnya ini kan ada sinus atau ruangan. Nah, namanya jadi sinus trabekularis, sinus medullaris. Gitu. Jadi ini adalah sinus subkapsularis, sinus trabekularis, sinus medullaris. Gitu. Yang ini nodulus limfaticus, limfoid satu, ya, folikel satu yang ada di bagian tepi, folikel dua yang ada di bagian tengah. Semuanya, seluruh bentukannya adalah nodulus limfaticus. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Baik medula maupun baik medullary cord maupun nodul, ini isinya adalah jaringan limfoid padat. Sedangkan yang di sini, pokoknya sinus-sinus itu jaringan limfoid kendor. Gitu sih. Dari sini, adakah yang mau ditanyakan, guys? Silakan. Dari bentuk pertanyaannya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya cuma bentukan, itu jawabnya folikel satu atau folikel dua. Cuma kalau tanyanya adalah seluruh bentukan, berarti jawabnya adalah nodulus limfaticus. Loh, ya, not kan seluruh bentukan kan. Kalau pertanyaan seluruh bentukan berarti jawabnya nodulus limfaticus atau folikel satu plus 2. Kalau kamu mau jawab folikel satu plus 2 juga nggak apa-apa, tapi biasanya kita sebutnya nodulus limfaticus. Nah, kenapa di garis miring folikel 1 atau folikel satu?
kelas 2 karena nodulus limfatikus itu kan merupakan gabungan dari folikel satu dan juga 2 gitu loh. Oh, oke, yang lain adakah yang mau ditanyakan? Aman ya guys, aku lanjut ke tonsil. Jadi tonsil ini juga merupakan salah satu dari organ limfatik. Ada 3 tonsil, ada tonsil palatin, kemudian ada tonsil lingualis dan juga ada tonsil faringea. Eh, buat menandai mudah, buat mudah menandainya perbedaan 3 tonsil ini, yang pertama dilihat dari ada tidaknya kripta gitu. Jadi kalian lihat dulu pertama ada nggak kriptanya. Kalau nggak ada kriptanya, terus ditanyain organ limfatik yang mana, udah pasti jawabannya adalah tonsil faringea gitu karena dia merupakan satu-satunya tonsil yang dia nggak punya kripta gitu guys. Oke, terus aku lupa menjelaskan. Jadi kalau misalkan KGB, lien, timus itu pertanyaannya adalah sediaan. Cuma tonsil ini adalah yang paling istimewa. Jadi kalau tonsil itu pertanyaannya adalah organ limfatik yang mana, bisa ditulis. Jadi kalau tonsil itu pertanyaannya adalah organ limfatik yang mana, kalau misalkan 3 organ yang lainnya itu pertanyaannya adalah sediaan gitu. Oke, terus kalau misalkan pertanyaannya adalah organ limfatik yang mana, terus kalian nggak lihat adanya kripta, itu udah pasti jawabannya adalah tonsila faringea atau tonsil faringea. Itu. Oke. Kalau nggak ada, berarti tonsil faringea. Oke. Sekarang kita lanjut ke 2 perbedaan antara tonsil palatina dan juga tonsil lingualis ini. Kalau misalkan tonsil palatina, dia kriptanya dalam dan bercabang gitu. Kripta itu yang mana ini? Kripta itu kayak ini loh, apa ya? Apa ya, kayak cekungan ya kayak gitulah, ya cekungan kayak gitu kayak yang putih ruang kosong ini loh. Nah ini adalah kriptanya. Nah ini kan kriptanya dalam banget ya dan bercabang juga. Nah ini ciri khas dari tonsilla palatina. Terus yang kedua ini ada tonsilla lingualis, dia punya kripta tapi cuma sampai sini toh gitu. Jadi dalam, enggak dalam dan juga enggak bercabang gitu. Benar. Saya bentar ya, aku buka WA dulu. Oke, lanjut. Nah, ini sesuai yang sudah aku jelaskan tadi. Si tonsila palatina ini lihat ciri-cirinya adalah kriptanya dalam dan juga bercabang. Nih, bisa lihat ini kan dalam nih dan ini bercabang ke sini. Terus di sini juga ada folikelnya. Jadi nggak hanya kaki betok yang dia ada folikelnya, diingat-ingat ya. Nggak hanya kaki betok yang ada folikelnya. Jadi hampir semua si organ limfatik ini pasti ada folikelnya. Gitu. Buat ini letaknya kalian bisa baca sendiri lah ya. Nah, ini pertanyaannya adalah organ limfatik yang mana? Kalau misalkan ditanya organ limfatik yang mana, jawabannya udah pasti tonsil. Cuma kalian identifikasi lagi dia tonsil apa? Tonsil palatina, lingualis, apa faringea. Tuh, lanjut ke tonsil lingualis tadi yang sudah aku jelaskan. Kriptanya cuma segini tok. Gitu, dan juga nggak bercabang. Ini juga ada folikelnya, kayak gitu. Organ limfatik yang mana? Jawabnya adalah tonsila lingualis. Yang ini organ limfatik yang mana? Terus kalian lihat nggak ada sama sekali sih apa namanya kriptanya dan juga epitelnya beda. Epitelnya adalah epitel berderet silindris dengan sel goblet dan juga genosilia. Gitu. Kalau yang tadi aku lupa ngingetin. Yang tadi ini epitelnya adalah berlapis pipih tanpa tanduk. Ini juga epitel berlapis pipih. Kalau yang ini dia adalah epitel berderet silindris. Itu adalah ciri khas dari tonsilla faringea. Sebelum aku lanjut ke timus, adakah yang mau ditanyakan? Kak, kripta tuh isinya apa, Kak? Nggak ada isinya. Jadi kayak cuma yang namanya kayak kripta, kayak apa ya?
cekungan kayak gitulah istilahnya kripta tuh nggak ada isinya. Kalau secara histologis nggak ada sih, cuma mungkin secara anatomisnya dia untuk si mengeluarkan apa ya si sekret atau si hasil dari sekretnya organ limfatik sih. Cuma kan kalau secara histologis dia nggak kelihatan sih karena kan ini ya apa namanya apa ya namanya. Kalau kayak pewarnaan HE dan sebagainya itu loh guys, kalau kalian jaringan lemak pakai HE kan dia kelihatan kosong ya kayak gitulah. Kayak tambah sebagai ruangan kosong gitu sih. Oke Kak, terima kasih. Yang lain adakah yang mau ditanyakan? Masih belum, Kak. Oke, aman ya, aku lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke timus. Jadi timus itu sebenarnya mirip sama si apa namanya KGB. Jadi bagian luarnya itu lebih gelap, bagian korteks atau bagian luar itu lebih gelap, sedangkan bagian medulanya itu warnanya lebih pucat gitu. Cuma kalau misalkan KGB, kalian nemuin adanya sinus dan juga nemuin adanya medullary cord. Sedangkan di timus itu nggak ada gitu. Jadi kayak padat aja semua gitu loh. Kalau di KGB kita balik lagi lah ke KGB. Nah ini kalau KGB kan ya benar sih bagian luar lebih gelap, bagian tengah atau bagian medula itu lebih pucat. Cuma kalian nemui ada banyak sinus kan kalau di KGB. Nah ini ada banyak sinus, ada banyak ruangan. Sedangkan di timus itu kayak padat gitu loh. Cuma ya warnanya di korteks lebih gelap, di medula lebih terang gitu. Kalau secara ini kan perbesarannya jauh ya, perbesarannya kan kecil ya gitu. Terus sama aja sih, dia juga ada kapsulnya. Kapsul yang masuk ke organ juga namanya juga sama, namanya adalah trabekula gitu. Terus di timus ada bentukan khas kayak bunga mawar namanya adalah hasil corpuscle atau badan hasil gitu. Biasanya bentuk pertanyaannya adalah bentukan seperti mawar gitu. Cuma kadangkala dokter Eka nggak memberikan pertanyaan bentukan seperti mawar sih. Kadang cuma ditanya bentukan aja. Jadi kalian harus ingat-ingat sih bentukannya kayak apa. Jadi kemungkinan dua pertanyaan itu sih bentukan atau bentukan seperti mawar itu jawabannya adalah hasil corpuscle atau badan hasil gitu. Dia adanya di bagian medula gitu. Jadi di bagian sini, di bagian korteks nggak ada badan hasil. Oke, lanjut ke lien. Jadi sebenarnya awal-awal aku belajar sistem limfatik itu juga susah sih membedakan ketiga ketiga apa ya kesediaan ini kecuali tonsil ya. Cuma kalau kalian lihat eh apa ya di lien itu dia bentukannya yang paling beda sama yang lain guys karena dia nggak ada bagian korteks dan juga nggak ada bagian medula kayak random aja gitu loh. Ini ada namanya pulpa putih. Pulpa putih itu kan kayak folikel tadi yang bulat-bulat tadi. Nah, folikelnya ini dia bisa tersebar dari tepi sampai ke tengah gitu. Makanya nggak disebut sama bagian korteks dan juga bagian medula. Tapi disebutnya dengan pulpa putih. Kalau bulat-bulat berarti pulpa putih, selebihnya itu adalah pulpa merah gitu. Jadi kayak random aja gitu loh tempatnya bisa di bagian tepi, bisa di bagian tengah gitu. Makanya kita nggak sebut adanya bagian korteks dan juga medula gitu. Jadi cuma daerah pulpa putih dan juga bagian pulpa merah. Gitu. Terus ini ada jaringan ikat yang masuk ke organ. Ini juga sama namanya adalah trabekula. Itu dia juga sama guys, ada kapsulnya. Kapsul yang masuk ke organ ini namanya adalah trabekula sama kayak gitulah. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Ini adalah apa ya? Vaskularisasi dari si lien ini sendiri kayak gini. Seruat ini kalian bisa baca sendiri. Ada namanya zona marginalis, ada namanya germinal center kayak gitu. Oke. Hmm, ya, ini adalah sedia alien. Ini sama kayak bentukannya adalah bentukan kapsul. Kalau udah masuk berubah menjadi bentukan trabekula. Daerah apa? Daerah pulpa merah. Kalau yang ada bulat-bulatnya, yang ini warnanya lebih gelap ini adalah pulpa putih. Kayak gitu tok sih. Jadi kayak lebih simpel sih lian ini. Cuma kalau di zoom dia lebih ribet. Karena ada beberapa lumen, ada beberapa bentukan.
Gitu. Kita bahas dulu dari apa ya? Kita bahas dari lumen dulu lah ya. Kemarin kalian udah belajar lumen kapiler yang melebar itu adalah sinusoid gitu. Nah, di lian itu juga ada sinusoid. Nah, sinusoid itu yang mana? Yang ini, yang panjang-panjang ini. Pokoknya ruang-ruang kosong ini lah yang disebutnya sama sinusoid. Gitu. Terus, apa lagi ya? Sekarang lanjut ke lumen yang lain. Kita bahas dulu pulp arteri yang ini. Pulp arteri itu kalau aku bisa menjelaskan ya, dia aku biasanya nandainnya pulp arteri itu yang dindingnya lebih tipis sih guys. Dan cirinya dia ini ada lapisan otot polosnya. Yang bisa lihat ini adalah otot polosnya. Yang aku tunjukin adalah otot polosnya gitu. Terus ini lumen pulp arteri. Terus yang kedua ada lumen seated arteri. Sebenarnya dia ini lebih tipis sih dibandingkan pulp arteri. Cuma dia ada selubung tambahan yang namanya adalah selubung Schweigger-Seidel. Ya, Schweigger-Seidel. Yang menyebabkan dia ini jadi lapisannya lebih tebal gitu. Nah, terus apa ya? Makanya disebutnya sama shaded artery atau yang berlapis-lapis gitu loh. Arteri yang berlapis-lapis, makanya disebutnya sama shaded artery. Nah, kalau kalian lihat secara histologis, selain lihat dari otot polosnya yang ada di pulp arteri itu lebih dindingnya lebih tipis. Sedangkan shaded artery karena ada selubung Schweigger-Seidel, dia ini lebih tebal gitu. Terus ini ada trabekula, ini kan ada jaringan ikat masuk, namanya adalah trabekula. Gitu. Terus ini kan keseluruhannya adalah red pulp atau pulpa merah. Nah, kalau misalkan ada pulpa merah di antara dua sinusoid, ini sinusoid, ini juga sinusoid. Nah, itu namanya di sini yang pulpa merahnya ini adalah namanya berubah menjadi Billroth cord gitu. Namanya berubah menjadi bentukan, bukan lagi daerah, tapi adalah bentukan Billroth cord gitu. Terus apalagi ini juga pulpa merah di antara dua sinusoid. Ini namanya juga Billroth cord ya, kurang lebih kayak gitulah. Pokoknya pulpa merah yang di antara dua sinusoid namanya berubah menjadi bentukan Billroth cord itu. Terus apalagi? Kayak arteri lumen arteri sentralis. Jadi arteri sentralis itu cuma ada di white pulp atau pulpa putih. Di pulpa merah kalian nggak bakal nemuin adanya apa namanya si arteri sentralis gitu, namanya aja arteri sentralis berarti dia ada di bagian sentral atau di bagian tengah gitu. Cuma kalau kadang kala kalian menemukan adanya dua lumen kayak gini, ini kan ada yang di tepi ya, pokoknya ada dua lumen, lebih dari satu lumen, terus biasanya satu lumennya ini ada di tepi, itu kemungkinan adalah lumen dari pulse atau periarterial lymphoid sheath gitu. Jadi kayak periarterial, berarti kan peri kan di tepi. Periarterial lymphoid sheath. Jadi eh, apa ya? Arteri atau pembuluh darah yang dia ada di perbatasan atau di pinggirnya gitu loh. Jaringan limfoid gitu. Yang di tepi-tepi ini biasanya palsi. Cuma yang di tengah ini arteri sentralis gitu. Terus biasanya lumennya juga di dindingnya dan juga lumennya juga lebih sempit sih kalau pals ini kayak beneran kecil banget gitu loh kalau pals jarang ditanyain sih cuma jaga-jaga aja cuma nggak tahu juga ya bakal ditanyain atau enggak jadi kalau ada bentukan kalau ada lumen di tepi ini di tepi apa namanya perbatasan antara pulpa putih dan juga pulpa merah itu kemungkinan adalah pals periarterial lymphoid sheath. Oke, terus lanjut ke, bentar ini habis ini boleh kok kalau ada yang mau nanya. Jadi kan tadi udah aku jelaskan, kalau misalkan kapsul yang masuk ke organ itu kan namanya berubah menjadi trabekula, bentuknya trabekula kan. Nah, eh, jadi jangan dikira kalau misalkan organ limfatik itu dia nggak butuh vaskularisasi ya. Organ limfatik itu tetap butuh vaskularisasi. Nah, kadang kala vaskularisasinya itu atau pembuluh darahnya itu ada di bentukan trabekula. Nah, ini namanya berubah menjadi arteri vena trabecularis. Gitu.
Oke, vena trabekularis. Cuma eh gini deh, kalian kan udah belajar pembuluh darah ya. Nah, aku harap sih kalian bisa membedakan ya antara mana lumen yang arteri, mana lumen yang vena. Gitu. Yang lumennya lebih lebar, ini adalah vena. Dindingnya lebih tipis juga, ini adalah vena. Berarti jawabannya adalah vena trabekularis. Cuma yang ini, yang dindingnya lebih tebal dan juga lumennya lebih bulat, lebih sempit. Ini adalah lumen dari arteri. Arteri apa? Arteri yang di trabekula berarti arteri trabekularis. Kayak gitu. Cuma kalau semisalkan bentukannya secara histologis nggak jelas, nanti kalian lihat di mikroskop kayak gini, itu kan nggak jelas ya mana arteri, mana vena, nggak bisa membedakan. Nah, itu boleh dijawab arteri atau vena trabekularis boleh. Cuma kalau kelihatan jelas banget itu mana arteri, mana vena, kelihatan ada membrana elastika eksternal maupun internal, jangan dijawab arteri atau vena trabekularis. Gitu sih. Dari sini adakah yang mau ditanyakan? Kak, mau tanya. Silahkan. Kemarin pas praktikum, aku kan sempat nanya tentang situs arteri sama pop arteri. Nah, Mm. katanya kalau yang pop arteri lumennya lebih besar. Apakah kasusnya selalu begitu ya, Kak? Untuk kayak ngebedain antara kedua itu. Mm-mm. Iya, bisa juga dari itu karena memang eh, si siapa namanya si titik arteri itu kan dia sebenarnya kapiler kan. Cuma karena dia ada selubung Schweiger-Seidelnya. Kalau kapiler kan berarti lumennya sempit ya. Kalau nah, tapi dindingnya tebal karena ada tambahan selubung Schweiger-Seidel itu gitu. Jadi selain dari dindingnya kalian bisa juga lihat dari lumennya sih. Kalau lumennya dari top arteri itu memang lebih lebar. Kalau misalkan si sitet arteri memang lumennya lebih sempit karena memang dia basically dasarnya ini memang dia cuma kapiler gitu loh, cuma selapis endotel. Cuma dindingnya kelihatan lebih tebal karena memang ada si selubung yang namanya Schweiger-Seidel tadi, Schweiger-Seidel sheet tadi gitu. Oke, makasih, Kak. Oke, yang lain adakah yang mau ditanyakan? Kak, Suiger Seidels itu tulisannya gimana, Kak? Saya bentar tak tulis di Zoom bentar ya, bentar ya. Susah. Di teori setahuku ada deh guys, bentar ya. Nah, oke. Terima kasih, Kak. Oke, yang lain adakah yang mau ditanyakan? Kak, aku mau tanya cuman tentang kulit tadi, soalnya aku agak kelewatan tadi. Itu kan ada hipodermis ya. Nah, hipodermis kalau yang di kulit tipis tuh ada kelenjar keringat, kelenjar sebasea, ada muskulus arteriopilia. Tapi kalau yang di kulit tebal itu apakah cuma eh paniculus adiposus atau ada juga yang tiga tadi, Kak? Boleh diulangi nggak? Jadi kan di kulit itu kan ada yang hipodermis. Nah, Mm-mm. hipodermis kalau yang di kulit tipis itu kan ada kelenjar keringat, kelenjar sebasea, muskulus arteriopilia, folikel rambut juga. Tapi kalau di kulit tebal itu hipodermisnya kan ada eh, nama khususnya ada panniculus adiposus. Tapi di kulit tebalnya itu ada, apakah ada juga tiga tadi Kak, yang kelenjar keringat, kelenjar sebasea, muskulus arteriopilia. Oke, aku sih jawab. Jadi baik kulit tebal ataupun kulit tipis itu sama-sama ada panniculus adiposusnya, ada bagian hipodermisnya. Cuma kalau misalkan kulit tebal itu nggak ada bentukan folikel rambutnya, cuma kelenjar keringat dan juga kelenjar sebasea. Ya, kelenjar keringat dan juga kelenjar sebasea itu ada. Cuma bedanya nggak ada folikel rambutnya aja sih, gitu. Tapi secara histologis sih kadang lebih sulit ditemui ya si namanya kelenjar sebasea dan juga kelenjar keringat ini di kulit tebal gitu. Jadi kayak kulit tebal itu susunannya
lebih sederhana gitu loh. Kalau misalkan kue tipis kan banyak bentukannya gitu sih. Oke, makasih Kak. Oke, yang lain adakah yang mau ditanyakan? Aman ya. Kalian mau latihan soal atau latihan soalnya aku kirim aja ke grup karena juga udah malam. Karena pasti juga udah capek dan aku juga udah capek sih. Mau aku kirim aja sama jawabannya apa mau dibahas? Bebas sih. Paling juga cuma 15 menitan kita bahas. Bahas boleh, Kak. Mas boleh sih bentar ya aku share screen. Yups, ayo ini kira-kira apa? Yang A, lapisan yang ditunjuk. Stratum retikular, Oke, kalau aku tunjuk di sini jawabannya. stratum papilar, Oke, terus kalau aku tunjuk di sini pertanyaannya, jawabannya stratum. stratum disjuntum, Ya boleh stratum disjuntum boleh sih, cuma dia nggak kelihatan zoom sih, jadi nggak kelihatan lepas. Cuma kalau di sini masih bisa disebut stratum spinosum, stratum corneum, maaf, stratum corneum. Terus yang di sini sebenarnya ini udah lepas sih, cuma kayak dia masih gabung jadi satu kesatuan sama yang lain gitu loh. Mungkin ini karena kesalahan pembuatan preparat ya. Jadi kalau misalkan stratum disjuntum itu yang kayak bener-bener cuma sehelai dua helai yang dia lepas gitu sih stratum disjuntum. Gitu. Terus yang B bentukan apa? folikel rambut, Yes. Kalau aku tunjuk yang C bentukan. Kelenjar kelenjar keringat. keringat, Oke, kelenjar. Keringat. Oke. Terus ini sediaan apa? Kulit Kulit tipis. kulit tipis. tipis, Kulit tipis. Lanjut. Ini kira-kira sediaan apa dulu? kulit tebal, Oke, betul kulit tebal. Kalau aku tanya di sini, ini lapisan apa? stratum corneum, Oke, stratum corneum. Terus kalau misalkan aku tunjuk yang di sini, yang lapisannya lebih gelap ini. stratum granulosum, Oke, stratum granulosum. Oke, terus kalau aku tunjuk di sini, lapisan apa? Jawabnya, eh, stratum retikular. bukan dong. Bagian apa, deh? Maaf. Bagian, Oh, oh, ayo, ayo ini kira-kira. Ini dermis. hipodermis, Yes, Epi. eh, hipodermis. Bentukan nama khusus jaringan. Paniculus paniculus adiposus. adiposus, Nama khusus bentukan apa jaringan aku lupa ya. Bener panikulus adiposis. Yups. Terus lanjut. Hmm, sini dulu deh. Ini C daerah apa yang lebih ujung? hiponisium, Betul, hiponichium. Kalau yang di sini lebih dekat kulit. Epinicium. epimisium, Terus kalau aku tunjuk yang sini yang putih bening ini bentukan apa? Lapisan apa? nail, Nail nail plate. plate, Ya, nail plate. Kalau tunjuk di sini lapisan apa? nail bed, Nail bed. That Oke. Terus dalam sediaan. Kuku. Oke. kuku, Sip. Lanjut, kalau misalkan aku tanya yang ini, kira-kira bentukan apa? panjang keringat, Ingat pas pars sekretoris, excretor. ya, Ekre, ekskre apa sekre? Excrete. X-ray, Oke, kenapa ekskre?
terdiri dari Epitelnya ya, berlapis berlapis kubus. epitel. Oke, kalau yang ini. Kelenjar keringat paras. Sekretaris. Oke, sip. Lanjut. Ini kalau ditanya seluruh bentukan. Nodulus limfatikus. Oke, kalau misalkan aku tanya di sini, bentukan. Folikel Folikel 1, primer. Oke, kalau di sini. folikel 2 atau Folikel sekunder. 2. Oke. Terus berisi apa? Cairan limfoid padat. Cairan. Jaringan limfoid padat. Jaringan. Oke, cairan lymphoid padat. Sip, lanjut. Ini sama sih pertanyaannya. Kira-kira ini sediaan apa deh? Kelenjar Getah getah bening. bening. Kenapa KGB? Gak apa-apa, jawab aja. Feeling Kak, feeling. Selain itu, ini benar kok KGB guys. Ini loh, ini adalah medullary cord-nya. Mungkin agak lebih padat ya, cuma kalian masih bisa menemukan adanya si sinus medullaris. Makanya ini adalah sediaan KGB. Terus di sini ada kapsul masuk ke organ. Ini bentuk hilus masuk ke organ namanya trabekula. Tuh, sama sih pertanyaannya adalah bentukan folikel satu, folikel 2, nodulus limfatikus ya sama. Terus yang ini kira-kira organ limfatik yang mana? Tonsil platina. Oke, kenapa tonsil palatina? Trabekulanya Karena, kelihatan dalam. oke. Apa tadi? Trabekul. Kripta. Oh, kripta. Oke, bener. Kripta ya, jangan trabekula. Ya, Oke, lanjut. Ini sediaan apa kira-kira? Lien. Oke, lien. Betul. Terus ini bentukan yang ditunjuk. Apa nih? Sitet arteri. Bukan lien guys. Oh, Kok lien sih? timus. Betul, timus. oh, Basel. Ya, Capek ini kayaknya. Ya ini adalah benar, ini adalah badan hasil disediaan timus. Ini juga, ini adalah badan hasil. Nah ini kan pertanyaannya Mek, bentukan kan, nggak bentukan seperti mawar. Jadi diingat-ingat aja ada dua bentuk pertanyaan. Bisa bentukan, bisa bentukan seperti mawar. Nah ini baru sediaan apa? lien. Yes. Yang ini bentukan apa? Trabekula. Oke. Terus kalau misalkan aku tunjukin di sini bentukan apa? Pillar cord. Oke, kalau aku tunjukin di sini terus pertanyaannya daerah. Pulpa merah. Oke. Terus yang ini kira-kira lumen apa? Pulpa arteri. Oke, ini adalah lumen pulp artery. Betul. Ini kira-kira apa? Ini sediaan apa? Lien juga, Kak. Kenapa, Lian? Jawab aja. Kira-kira Karena kenapa? ada apa namanya ini kapsul yang masuk menjadi trabekula ini. Nggak tahu, Kak. Udah gitu. Jawab aja kenapa? Kapsul yang masuk ke trabekula. Loh, nanti kalau dapat preparat kayak gini di praktik diuprak deh. Terus ditanyain sediaan apa? Terus nah, ya apa? Kalian jawabnya kira-kira.
Kayak Ini loh. trabekulanya gitu. Bukan. Apa? Kayak ada trabekulanya yang lebih ke bulat-bulat gitu. Ya betul karena ada trabekulanya. Cuma kan organ limfatik yang lain juga ada trabekulanya. Kan trabekula nggak hanya ada di lien. Semua kapsul yang masuk ke organ namanya jadi trabekula. Kurang tepat. Ini kira-kira lumen apa? Sitet arteri. Yes. Ini adalah Oh, dari. Jadi kalau ada lumen sitat arterinya ya udah jawab aja lien. Kalau misalkan keberadaan trabekulanya ya ya bener cuma ya karena organ limfatik yang lain juga ada trabekulanya jadi kayak nggak menjawab gitu loh. Jadi sebenarnya ini benar sediaan lien. Cuma aku mau tahu kalian alasannya apa lagi. Pak guys. Gimana? oh, Bingung Kak, nggak? mau tanya Kak. Berarti Hmm. yang sebelahnya antara si trabekula sama si sitet arteri itu bilard cord, bisa dibilang gitu. Mana sebelahnya? Yang Ya, yang antara trabekula sama si, nah yaitu ini yang ya kecil ini iya. bisa. Ini kan juga ini kan, ini kan juga lumen sinusoid. Ini kan juga lumen sinusoid. Ruangan sinusoid. Yang ini juga sinusoid. Nah, ini berarti bisa disebut sama Bilrat cord kayak gitu sama sih. Ini juga sinusoid, ini juga Bilrat cord. Terus kayak gitu-gitulah. Oke Kak. Ini daerah apa kira-kira? Pulpa Pulpa merah. merah. Oke, gulma merah. Sip. Udah itu toh. Kemudian ada yang mau ditanyakan kah? Oh ya Kak, semisal uprak gitu Kak. Kan kemarin tuh pas aku ngeliat preparat di lab, kok soal-soalnya tuh nggak sama kayak PPT Kak. Contoh. Kayak kayak clue-nya tuh apa ya? Ntar, aku nyari dulu. Oh, ini Kak, buat ganglion, ganglion gitu Kak. Itu kan Kenapa? harusnya seluruh bentukan yang ditunjuk nggak sih buat clue-nya? Apa? Buat ganglion, Ganglion, oh, ganglion kenapa? itu seluruh bentukan yang ditunjuk ya buat clue-nya Bisa biasanya. bisa bentukan bulat. Oh, ya Tergantung. masalahnya kemarin tuh pas ngefoto tuh bentukannya tuh kayak apa ya? Kayak nggak bulat gitu loh, Kak. Jadi kayak lurus, terus lebih mirip ke kayak apa ya? Oh, agak nggak jelas gitu, Kak. Itu emang preparat yang dibuat eh apa sih review tuh preparat-preparat yang jelek, Kak? Enggak, karena jadi gini, kan ganglion ada dua, ganglion spinalis sama ganglion otonom. Kalau ganglion spinalis itu kan ganglion yang ada di dekatnya medula spinalis. Jadi kayak lebih kelihatan bulat-bulat gitu. Cuma kalau ganglion otonom kan ganglion yang ada di dekatnya organ gitu kan. Nah, yang ditunjuk yang kamu maksud lonjong dan nggak berbentuk bulat itu kemungkinan adalah kumpulan dari ganglion. Dia membentuk namanya adalah plexus Auerbach. Dia ini khas ada di sediaan saluran pencernaan gitu. Jadi dia nanti kalian belajar saluran pencernaan itu ada muskul muska lapisan muskularis eksterna
longitudinal dan juga sirkuler gitu. Nah, di antaranya dua lapisan itu ada ganglion otonom yang namanya adalah plexus Auerbach gitu. Jadi mungkin yang kamu maksud itu adalah si plexus Auerbach ini. Tapi memang dia basicnya adalah ganglion otonom gitu. Oh, mungkin gitu ya, Kak. Terus ini, Kak, buat si vena cava itu dia emang Hmm, apa ya? Kalau misal penunjukan vena cava tuh berarti nggak ada pembandingnya gitu ya? enggak. Jadi ya berdasarkan si struktur lapisannya aja sih. Kalau misalkan arteri kan tunika medianya ini kan lebih tebal. Kalau misalkan vena cava berarti kan tunika medianya lebih tipis. Dia lebih banyak jaringan ikatnya kan di tunika adventitia, jaringan ikat longgarnya kan gitu sih. Oke, Kak, terima kasih. Oke, yang lain. Yang lain ada yang mau ditanyakan, guys? Sudah ya, nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, aku akhiri sampai di sini. Selamat malam semuanya. Makasih udah menghadiri tutorial kita yang keberapa aku lupa tentang kulit dan juga sistem limfatik. Selamat malam, guys. Selamat malam, Kak, terima kasih. terima kasih Terima banyak, kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Sama